Halo saudara-saudari seiman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1, mahasiswa Prodi Filsafat semester 5, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng akan mengadakan pewartaan virtual dengan tema Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan identitas kami masing-masing. Nama saya Frater Bonifasius Sola. Saya Frater Christianus Batlayeri. Saya Frater Ambrosius Andi Rahawaring. Saya Frater Paternus W.E. Dan saya Frater Glandi Tamningon. Minggu Gaudete. Masa Advent adalah masa penantian akan kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Masa ini juga sering disebut sebagai masa persiapan, di mana setiap umat beriman diharapkan untuk mempersiapkan diri, baik itu secara jasmani maupun rohani. Masa Advent terdiri dari 4 minggu. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu dari keempat minggu tersebut, yakni minggu ketiga atau yang kita kenal sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Minggu Gaudete adalah hari Minggu Advent ketiga, di mana minggu ini adalah perayaan yang menggembirakan dan perayaan yang penuh dengan sukacita. Tanggal dari Minggu Gaudete sendiri biasanya jatuh antara tanggal 11 hingga tanggal 17 Desember untuk setiap tahunnya. Introit dari Minggu Gaudete ini biasanya diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima, yang berbunyi Gaudete di Domino Semper, yang artinya bersukacitalah dalam Tuhan selalu. Seperti Prapaskah, Advent adalah musim penyesalan. Jadi imam biasanya menggunakan jubah ungu. Akan tetapi pada hari Minggu Gaudete ini, jubah yang digunakan oleh imam adalah berwarna pink. Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita ini memiliki kekhususan tersendiri yang memberikan perbedaan dengan ketiga Minggu Advent lainnya, yakni terlihat dari lilin dan kasula yang digunakan adalah berwarna pink. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini membuka seluruh rangkaian liturgi hari Minggu Advent ketiga. Itu sebabnya mengapa hari Minggu Advent ketiga disebut sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Untuk mengungkapkan suasana sukacita, warna liturgi pada hari Minggu Advent ketiga ialah ungu muda, yang oleh umat disebut dengan warna pink. Warna ini dapat kita lihat dari lilin yang dinyalakan dan juga kasula yang dipakai oleh imam. Ajakan atau seruan bersorak-sorailah, bersukacitalah, bergembiralah, dan beria-rialah kita dengarkan secara jelas dalam bacaan-bacaan kitab suci pada kesempatan ini. Di tengah-tengah persiapan menyambut kedatangan Juru Selamat ke tengah-tengah dunia, dengan sikap tobat dan mawas diri, gereja mengambil waktu sejenak untuk merenungkan bahwa Ia yang menganugerahkan sukacita kepada seluruh umat manusia sebentar lagi akan menyembah menjadi manusia. Yaitu adalah sumber sukacita dan tujuan manusia bersukacita. Nabi Zefanya dalam pewartaannya kepada bangsa Yehuda dan bangsa Yerusalem begitu keras dan tegas. Hal ini dikarenakan ketidaksetiaan mereka yang pada akhirnya mengajak Putri Sion untuk bersukacita. Sukacita itu lahir karena Tuhan tidak mengadakan hukuman atas mereka, serentak
menimpa malapetaka bagi musuh-musuh mereka. Bahkan lebih dari itu, Tuhan menghantar mereka pada kebahagiaan yang paripurna. Begitu pula dengan Rasul Paulus. Ia mengajak umat di Filipi untuk bersukacita dengan Tuhan. Kendati dalam keadaan terbelenggu di dalam penjara, ia toh mampu merenungkan kebaikan Tuhan yang selama ini ia rasakan. Ia sadar bahwa sukacita itu lahir karena karunia Tuhan. Demikian yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya orang yang paling bersukacita adalah mereka yang mampu mencukupi sesamanya, saling berbagi, saling mencukupi, dan saling mengasihi adalah sumber dan tujuan kebahagiaan sejati. Sukacita yang dilukiskan dalam Injil sangat berbeda dengan sukacita yang diwartakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagi Yohanes Pembaptis, sukacita yang sejati adalah pertobatan. Karena dengan pertobatan, setiap orang mampu memperoleh pemenuhan akan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Pertobatan yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis ini masih sangat luas dan abstrak. Nah, dalam Injil, para pemungut cukai hendak bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan memeras dan jangan merampas." Maksud dari perkataan ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya sukacita itu lahir dari sikap kemanusiaan sejati terhadap orang lain. Oleh karena itu, hendaknya kita pertama-tama bertobat dan berhenti merampas atau mengambil apa yang bukan dari hak milik kita. Pada kesempatan ini, kita diajak untuk merenungkan 3 hal penting. Yang pertama, orang mampu bersukacita apabila dia sadar bahwa Tuhan itu penuh belas kasih. Tuhan sayang terhadap umatnya, kendati umat kesayangannya itu kerap kali tidak setia. Ia rela menjadi manusia untuk menghantar manusia kepada sukacita yang sejati. Yang kedua, dalam setiap pencobaan dan pergumulan hidup, bersukacita bukanlah suatu alasan yang mustahil terjadi. Sukacita yang lahir dari iman justru dapat meringankan beban hidup, bahkan menjadi salah satu cara melepaskan diri dari simpul-simpul masalah. Dengan demikian, secara otomatis sukacita itu dapat tertular bagi orang lain. Yang ketiga, orang bersukacita bukan karena sebuah kepuasan lahiriah belaka. Orang justru bersukacita karena ia mampu dengan tulus hati berbagi sukacita dengan sesamanya. Ia tidak bersukacita sendirian, apalagi menutup jalan sukacita bagi orang lain. Hidup selaras dengan sesama yang dibaringi dengan sikap rendah hati yang sempurna mampu membuat orang mengalami kepuasan batin yang luar biasa. Oleh karena itu, marilah bersukacita. Sang pembawa sukacita yang kita nanti-nantikan kini sudah dekat. Sekian pewartaan virtual yang telah kami bawakan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dan pertumbuhan iman kita dalam menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus.